Wa Fairy Tales. Dahulu kala di sebuah desa yang damai hiduplah seorang petani yang baik hati bernama Dominic. Orang tuanya meninggal sejak lama, meninggalkannya sebuah kebun kecil dengan sebuah gubuk di sudutnya. Dominic benar-benar bekerja keras. Dia bekerja dari pagi hingga larut malam. Hari demi hari Dominic merawat kebunnya dengan giat, hingga akhirnya dia bisa memiliki kebun yang hijau dan asri. Setiap hari setelah merawat kebun, Dominic membawa sayuran dan buah-buahan ke pasar untuk dijual. Sayuran dan buah-buahan Dominic semuanya segar, sehingga kiosnya selalu penuh dengan pelanggan. Suatu hari ketika Dominic hendak pulang, dia melihat seorang wanita tua yang compang-camping di sudut pasar. Dia menjual sesuatu, tetapi tidak ada yang peduli dan tentu saja tidak ada yang membeli barangnya. Mereka bahkan mengusirnya karena mereka mengira wanita tua itu akan membawa sial bagi mereka. Hai wanita tua compang-camping, menjauhlah dariku dan kiosku. Aku belum menjual apapun hari ini karenamu. Merasa kasihan padanya, Dominic mendekati wanita tua itu. Lalu dia memberikan beberapa koin emas. Sudah berapa lama nenek duduk di sini? Nenek belum menjual apapun bukan? Aku tidak ingin membeli apapun. Tetapi nenek dapat menyimpan uang ini untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Terima kasih anak muda. Aku hanya punya korek api ini untukmu. Ini dapat membantumu saat kau kesulitan. Dominic terkejut, tapi dia tetap mengambil korek api yang diberikan wanita tua itu. Korek api itu begitu cantik berwarna emas. Setelah itu Dominic memasukkan korek api itu ke dalam sakunya. Lalu dia mengucapkan terima kasih kepada wanita tua itu dan segera pergi. Dan semuanya tetap berjalan dengan damai. Usaha Dominic berjalan lancar. Dia akhirnya bisa membeli rumah yang lebih baik untuk dirinya sendiri sebagai pengganti gubuk sebelumnya. Dan dia benar-benar lupa tentang keberadaan korek api. Tapi tak ada kedamaian yang abadi. Ketika semuanya mendukung Dominic, tiba-tiba suatu hari banjir datang menyapu desa. Semua rumah penduduk desa terseret banjir, tak terkecuali rumah serta kebun Dominic. Dominic duduk mematung, dia tak tahu apa yang harus dilakukan, selain mengumpulkan semua puing yang tersisa. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang bersinar di antara puing-puing rumahnya. Ternyata itu adalah cahaya dari korek api emas wanita tua itu. Dia pun segera menyalakan kotak korek api itu. Asap mengepul, lalu seorang pria muncul. Apa kabar tuanku? Akulah peri penunggu yang telah lama tinggal di kotak korek api itu. Menunggu seseorang datang dan membebaskanku. Dan sekarang kau menjadi tuanku. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Betulkah? Bagus. Bisakah kau membawa rumah dan kebunku kembali seperti sebelumnya? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Itu sangat mudah bagiku. Peri penunggu kotak korek api lalu mengayunkan tangannya untuk mengucapkan mantra. Dalam sedetik, rumah dan kebun Dominic kembali normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Terima kasih peri yang baik. Namun meskipun Dominic bisa mendapatkan semua hartanya kembali, dia tidak melupakan semua tetangganya. Dia menggunakan hartanya untuk membantu penduduk desa yang menderita akibat banjir. Dan semuanya berangsur-angsur kembali menjadi normal. Dominic membawa sayuran dan buah-buahan untuk dijual lagi di pasar. Suatu hari, tiba-tiba Dominic melihat orang-orang berkumpul untuk melihat pengumuman di dinding. Dia sangat penasaran sehingga dia mendekat untuk melihat. Ternyata raja ingin memilih seorang suami untuk sang putri, tetapi dia hanya mengizinkan pangeran dari kerajaan tetangga untuk ambil bagian. Dan orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk mengikuti kompetisi. Begitu Dominic melihat pengumuman itu, dia sadar bahwa dia jatuh cinta pada putri cantik itu. Sejak hari itu dia memimpikan sang putri. Tiba-tiba Dominic teringat bahwa dia bisa meminta bantuan peri korek api. Dia pun segera menggunakannya untuk memanggil peri. Tuanku, adakah yang ingin kau minta dariku? Aku ingin bertemu dan berbicara dengan sang putri setiap hari. Bagaimana? Tidak lama setelah Dominic menyelesaikan kalimatnya, peri mengucapkan mantra lagi, dan sedetik kemudian sang putri muncul tepat di hadapannya. Di mana aku? Kau siapa? Yang mulia, saya seorang penjual buah dan sayuran di pasar.
Saya sangat mengagumi kecantikan dan kecerdasan putri, jadi saya meminta malaikat pelindung saya untuk membawa Yang Mulia ke sini agar kita bisa bicara. Sang putri benar-benar terkejut pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat dia merasa lebih nyaman dan mereka pun ngobrol hingga keesokan paginya. Semua berjalan seperti ini. Setiap malam sang putri dibawa ke rumah Dominic oleh peri korek api untuk menemuinya. Lalu sebelum matahari terbit, sang putri akan dikirim kembali ke istana. Kedua anak muda itu pun perlahan saling jatuh cinta. Sang putri menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Yang Mulia, apa yang membuatmu bahagia akhir-akhir ini? Aku selalu melihatmu tersenyum sepanjang hari. Dengan jujur sang putri menceritakan semuanya. Belum lama ini ada peri yang datang ke sini membawaku ke rumah Dominic, pria baik hati yang menjual buah di pasar. Aku merasa sangat nyaman saat berada di dekatnya, dan aku bahagia. Sang putri tidak menyangka bahwa para pelayan telah melaporkan cerita ini kepada raja. Raja sangat marah, dia memerintahkan prajurit untuk mencari Dominic. Prajurit, pergi ke rumah Dominic dan bawa dia ke tiang gantungan. Penduduk desa pun bergunjing saat melihat Dominic dibawa ke tempat eksekusi. Mereka tidak mengerti mengapa orang baik seperti Dominic bisa diperlakukan seperti itu. Mengapa Dominic bisa dieksekusi? Aneh. Ini benar-benar aneh. Bagaimana dia bisa menjadi tahanan dan akan dihukum mati? Sebelum dieksekusi, Dominic sangat ingin menghisap pipa, karena itu akan menjadi pipa terakhir yang dia hisap di dunia ini. Itu adalah permintaan yang sering dipenuhi kepada penjahat miskin sebelum dia mati. Raja pun setuju. Apakah kau ingin mengatakan sesuatu sebelum kau mati? Aku ingin menghisap pipa terakhir di dunia ini. Baiklah, penuhi permintaannya. Dominic pun menunggu. Dia menyalakan korek api. Timbul asap dan peri pun muncul di hadapannya. Tidak ada yang bisa menyakiti tuanku saat aku ada di sini. Tuanku adalah orang yang baik. Dia membantu semua penduduk desa setelah banjir. Kenapa kau lakukan ini kepada orang yang baik seperti tuanku? Kemudian peri korek api mengayunkan tangannya. Sang eksekutor pun tertiup dan jatuh terpental. Itu benar, Dominic adalah dermawan kami. Dia bukan orang jahat. Warga membela Dominic dan meneriakkan namanya. Dominic, 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 Dominic. Setelah itu Dominic juga menjelaskan mengapa sang putri pergi ke rumahnya setiap hari. Yang Mulia, saya mengagumi sang putri. Jadi saya meminta peri ini untuk membawanya ke tempat saya agar memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Tapi saya tidak memaksanya dan tidak pernah memiliki niat untuk menculiknya. Setelah pertemuan pertama, saya dapat merasakan bahwa kami baik-baik saja dan saya juga meminta izinnya sebelum membawanya ke sana di lain waktu. Benar, Ayah. Dominic adalah pria yang baik dan aku dengan sukarela pergi ke rumahnya setiap hari untuk mengobrol dengannya. Aku merasa sangat nyaman saat bersamanya. Setelah mengetahui siapa Dominic dan apa yang dia lakukan pada penduduk desa, raja pun paham mengapa dia mendapatkan dukungan dari semua orang. Bahkan sang putri juga membelanya. Dominic, sekarang aku tahu bahwa kau adalah pria yang sangat baik yang disukai semua orang. Dan sepertinya putriku juga mencintaimu sepenuh hatinya. Baiklah, aku setuju untuk menikahkannya denganmu. Pernikahan mereka berlangsung di istana raja dengan kehadiran dan restu dari seluruh penduduk kerajaan. Beberapa waktu kemudian sang raja wafat. Dominic dan sang putri pun memerintah kerajaan dengan damai dan sejahtera dan hidup bahagia selamanya.